Pertama, saya atas nama DPR Jawa Timur mengucapkan ribuan terima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kami beserta rombongan alhamdulillah diberi kesempatan oleh Allah, tentunya lewat wasilah dari Bapak Ibu sekalian para pimpinan Nahdlatul Ulama Malang Raya. Hari ini kami insyaallah Pak Ketua sudah yang ke-25 roadshow kami di DPR Jawa Timur. Mulai kita awali silaturahim akbar kita, yaitu pada saat jelang 1 abad Nahdlatul Ulama. Pertemuan Ketum kita Zulkifli Hasan dan Ketum PBNU yang selalu sinergi, selalu membawa manfaat rahmatan lil alamin. Kemudian kami juga hadir di acara Muskar Wil di Nganjuk Pondok Tertua. Beliau ketum kita bisa hadir dan menjadi paparan diskusi di acara Muskar Wil tersebut. Di Blitar, beliau juga ketua fraksi Partai Amanat Nasional Provinsi Jawa Timur. Beliau sekarang menjabat ketua fraksi di DPRD Provinsi Jawa Timur. Tentu banyak beliaunya juga menurunkan kader-kader Nahdlatul Ulama yang di wilayahnya, yaitu Blitar dan Tulungagung. Yang selanjutnya juga ada Pak Malik Effendi, ini pengkaderan kita asli Madura, Pak, beliaunya asli Madura. Beliaunya di DPRD Provinsi Jawa Timur 2 kali, Kabupaten 2 kali, dan sekarang istirahat karena persiapannya menyiapkan dirinya, amunisinya dan mentalnya untuk nyalon ke RI, Pak, beliaunya. Mohon doanya. Kami juga didampingi yaitu Mas Basuki Bagusalam. Beliaunya juga sekretaris fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Jawa Timur. Masih jadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, yaitu di kota sama dengan dapilnya Ketua Mas Diki Satik. Oh iya, Mas Diki Satik ini juga DPR RI, Pak. Beliaunya 4 periode di DPR RI. Terus Senayan yang umpun, juga mantun ini mantun Senayan juga ketemu di Pak. Mas Basuki Bagusalam ini juga berikhtiar nanti tidak cukup di provinsi, tapi ingin memperluas lagi, yaitu niatnya untuk maju ke RI Dapil 7. Ya. Semoga beliau diberi kesempatan untuk DPR RI. Juga kami di sini ada alhamdulillah teman kita Putri Bu Masyito. Ya. Tepuk tangan untuk Bu Masyito. Ini Bu, kami berharap betul ini satu-satunya serikandi kita yang sekarang mendampingi kami bersama Mas Rizky Satik, dan insya Allah nanti beliaunya nyalon di Dapil Malang Raya ini untuk ke Provinsi Jawa Timur. Tepuk tangan untuk Bu Masyito. Itu juga di sini hadir Ketua DPD PAN Kota Batu, Sahrok Mahfud, anggota DPRD Kota Malang, maaf ya, Kota Malang. Kalau Batu Mas Rudi tadi juga ikut di pertemuan, tapi belum datang. Ada Mas Uji, ini anggota fraksi kami, supaya bisa nanti dikenal di Kota Malang. Kalau nanti belum silaturahim, mau nanti di Jewer, Pak. Bila nanti silaturahim, Jeweran sayang maksudnya ibu-ibu ya. Maaf. Selanjutnya, saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pertama niat kami adalah bersilaturahim, ingin ya menyerap, ingin menyambung sebuah komunikasi yang baik bagi kami tentunya, yaitu menindaklanjuti silaturahim
yang diamanati dari DPP PAN dan termasuk turun ke DPW yang kemudian kita tidak lanjuti ke PJNU dan tentu juga ormas-ormas lain termasuk Muhammadiyah. Bapak Ibu sekalian, kali ini betul-betul kami ingin menyambung silaturahim sehingga nanti kami pulang. Ini ada betul-betul sebuah komunikasi yang kami hanya ingin mendengarkan curahan hati. Mungkin ada benang yang kemarin masih terputus, atau nanti benang itu harus perlu disambung dengan baik. Dan kami pun juga ingin ada sebuah nanti kader-kader dari keluarga besar Nahdlatul Ulama yang nanti akan dihibahkan di Partai Amanat Nasional. Tapi alhamdulillah sekarang Bu Muslimatnya sudah ada. Tinggal nanti saya didukung bagaimana beliaunya ini jadi. Amin Allahumma amin. Wabil khusus Bu Masito, itu Mas Nuro ya. Bapak Ibu sekalian, kiranya saya cukup sebagai pengantar, nanti akan dilanjut oleh ketua, nanti menerima pertanyaan-pertanyaan. Jadi di sini nanti kita betul-betul ingin ada sambung pertanyaan apa saja monggo, biar nanti kita bisa menindaklanjuti sepulang ini nanti. Saya kira cukup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya monggo Pak Ketua PJNU dari WWW dulu, monggo Mas Sisi. Monggo Mas Sisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billah. Terima kasih Mas Akif selaku Sekretaris PAN Jawa Timur yang mengantarkan acara ini, kepada para yai, para alim, para ulama, bil khusus kepada pimpinan PJNU Kota Malang dan Kabupaten Malang yang berkenan menerima silaturahmi kami secara bersamaan, termasuk Kota Batu, Kota Malang, Kabupaten Malang, biar gampang Malang Raya. Para sepuh, para alim, para ulama yang mewakili baik dari Suriah maupun dari Khotib dan seluruh jajaran PJNU se-Raya dan ibu-ibu sekalian yang hadir. Saya singkat saja karena memang harapannya kita menerima masukan, tapi ini adalah sebuah ikhtiar. Jadi tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau baru pertama kali silaturahmi memang agak kaku gitu kan. Jadi padahal tradisinya NU itu gayeng ngobrol santai, bercanda, tapi ini memang kebiasaan yang baru dijalani oleh PAN Jawa Timur khususnya. Terus terang pada periode kepemimpinan Pak Zulkifli Hasan kedua tahun 2025, di mana dinamika politik internal PAN kemudian membuat PAN menjadi wajah baru, karena kemudian pendiri PAN yang lama Pak Profesor Amin Rais mendirikan partai baru yang namanya Partai Umat. Maka semangat berdirinya PAN pada saat awal menjadi sebuah partai terbuka sebagai sebuah sejarah yang tidak akan pernah dihapus, bahwa Nahdlatul Ulama melahirkan Partai Kebangkitan Bangsa dan Muhammadiyah melahirkan Partai Amanat Nasional. Tapi kalau kita mau cermati, dua-duanya melahirkan partai yang nuansanya adalah nasional, kebangsaan, terbuka, inklusif bagi semua elemen. Dan kita juga mengenal Nahdlatul Ulama selalu mendengungkan tentang kembali ke hitoh
tidak dimiliki oleh salah satu partai, berada di mana-mana. Begitu juga Muhammadiyah dengan konsep diasporanya, merasa bahwa bukan milik salah satu partai politik tapi ada di mana-mana. Maka pada kesempatan ini alhamdulillah kami yang di Jawa Timur setelah ada partai baru yang namanya Partai Umat dijelaskan oleh Pak Amin Rais, komunikasinya agak lebih mudah di Jawa Timur. Kalau dulu sulit sekali, mungkin torehan sejarah yang agak tajam dan dalam bagi keluarga besar Nahdliyin di periode 99-2021 pada saat itu. Dinamika politik nasional antara Pak Amin, Ibu Mega dan Gus Dur itu cukup menggores sangat dalam. Dalam beberapa kunjungan kami ke pondok-pondok pesantren, alhamdulillah sekarang komunikasi menjadi cair. Dan ini juga kami sampaikan kepada PWNU Jawa Timur, Kiai Haji Marzuki Mustamar. Dan untuk pertama kali dalam sejarah partai ini didirikan menurut saya, khususnya PAN Jawa Timur yang saya rasakan sudah 25 tahun. Pada bulan Ramadan yang lalu, jajaran PWNU Jawa Timur datang menyambut undangan silaturahmi kami ke kantor PAN Jawa Timur, memimpin sholat tarawih 23 rakaat dan semuanya kunut. Jadi semuanya kunut semua, 23 rakaat dan pakai kunut. Witirnya 2/1, nggak ada lagi gitu. Nggak ada yang mundur ya? Nggak ada yang mundur, bertahan semua. Tapi pakai counter point. Jadi alhamdulillah ada hal-hal positif yang menurut saya disyukuri dalam bentuk silaturahmi yang terjadi, termasuk ngaji malaman yang dipimpin, karena itu malam 25, malam Lailatul Qadar, insya Allah kita harapkan pada saat itu Pak Yai Marzuki menyampaikan kajian tentang pentingnya Al-Fatihah, Ummul Quran, bahwa bagaimana kita dalam membesarkan anak, memberikan perlindungan kepada anak, menyelesaikan persoalan-persoalan rumah tangga dan lain sebagainya, mengandalkan berkah dan barokah fadilah dari surat Al-Fatihah. Tidak banyak yang tahu itu di keluarga besar Muhammadiyah, mungkin PAN, tapi rupanya dengan jalinan silaturahmi yang baru itu, termasuk sekretaris DPW saya aja ini tadi sudah memulai acaranya dengan membaca suratul Al-Fatihah. Jadi ini menjadi sebuah kebiasaan baik baru yang untuk kemudian menjadi suasana-suasana baik yang itu insya Allah untuk kepentingan umat dan untuk kemudian di Lamongan sering lah. Bukan basmalah lagi, jadi sudah mau. Cuma tadi kurang, harusnya dibaca ilah adanya wa kuliniyatin Al-Fatihah itu harusnya. Udah pasnya kedua gitu. Penutupnya jangan hamdalah, nanti mandala gitu. Alhamdulillah itu beberapa hal-hal cair yang kemudian membuat kami untuk menindaklanjuti supaya komunikasi ini menjadi cair. Kenapa kami lakukan seperti ini? Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, para kiai, para alim, para ulama, dan ibu-ibu semua. Negara kita ini didirikan, dimerdekakan oleh pergerakan-pergerakan tokoh-tokoh Islam yang dimotori oleh tokoh-tokoh baik Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah. Semua Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama lahir sebelum Indonesia merdeka. Jadi bisa dikatakan bahwa dua pilar kemerdekaan bangsa Indonesia ditopang oleh dua gerakan politik keagamaan, politik sosial, politik kebangsaan yang dimotori oleh tokoh-tokoh, para kiai, para sepuh, para ahli, para ulama pada masa itu. Lalu kemudian kita merasakan hari ini bahwa banyak organisasi-organisasi yang lahir setelah Indonesia merdeka, bahkan baru-baru saja, selalu berusaha memberikan sebuah pandangan-pandangan yang punya potensi mengadu domba kekuatan umat Islam, yang saling membid'ahkan, saling menghakimi, saling mengharamkan. Bahkan tadi saya dikenalkan sebagai Mas Dr. Habib Ahmad Rizik Syihab. Agak takut juga saya membawa beban durian. Durian ini kan beban itu. Jadi saya nggak pernah mencantumkan di mana-mana, selalu nama aja. Apalagi sekarang
karena antara Habib sama NU lagi diadu domba juga. Urusan nasab ini diadu domba. Belum lagi di antara Habib sendiri juga pecah belah juga tuh, ada Habib yang agak selengean, ada Habib yang santun, Habib Lutfi santun, ini yang terus Habibisme yang kemudian seperti itu beda-beda. Jadi upaya adu domba dan pecah belah terhadap kekuatan umat Islam yang menjadi pilar demokrasi di Republik ini semakin lama semakin terasa, apalagi menjelang pesta demokrasi di tahun 2020. Saya karena ini pengantar dan mohon masukan dan arahan serta nasihat dari jenengan semua. Yang pertama tentu sebagai keluarga besar PAN kami mohon doa restu, kami mohon arahan maupun mohon dibukanya pintu-pintu yang ada di seluruh jajaran PJNU, keluarga besar NU di Malang Raya berkaitan dengan mimpi-mimpi kita untuk melakukan silaturahmi, melakukan sinergi, melakukan kerjasama dan gotong royong kepada kekuatan-kekuatan Islam, khususnya Nahdlatul Ulama yang dominasinya sangat besar di Republik Indonesia ini. Tapi belum dibarengi dengan jumlah kursi pengambil kebijakan. Nah, yang contohkan Jawa Timur ini pemilihnya 30 juta. Pemilu di Jawa Timur 30 juta, yang menunaikan hak pilihnya 21 juta. Tapi kalau kita ambil sebagai sebuah garis besar bahwa garis perjuangan yang dipahami masyarakat ya, garis perjuangan politik Nahdlatul Ulama melalui jalur PKB atau mungkin P3 gitu ya. Kalau dijumlahkan suaranya tidak lebih dari 5 juta di Jawa Timur, maka masih ada lebih kurang 16 juta pemilih yang nggak tahu itu, yang kami meyakini itu mayoritasnya NU, tapi nggak tahu jalur pilihannya kemana karena tidak terkonsolidasi dengan baik. Begitu juga dengan Muhammadiyah. Kalau katakan bahwa PAN ini adalah bagian dari Muhammadiyah, yang milih PAN cuma 1,2 juta dibandingkan 21 juta jiwa pilih yang datang ke TPS. Kalau kita mau kecilkan lagi spektrumnya menjadi spektrum kekuatan partai-partai berbasis masa Islam, ada PKB, ada P3, ada PAN, ada PKS, 4 partai itu. Kalau dijumlah tidak lebih dari 50%, sekitar 30%. Dari RI sampai dengan tingkat kabupaten kota, kita bisa terjemahkan seperti itu. Sehingga dalam pengambilan kebijakan kepentingan umat Islam yang harusnya bisa direpresentasikan kepada perjuangan partai-partai berbasis masa Islam, seringkali harus kita pertaruhkan dengan melakukan negosiasi dan kompromi politik dengan partai-partai lain yang mengusung program-program kebijakan-kebijakan yang kadang-kadang tidak menguntungkan umat Islam. Saya ingin contoh, saya 3 periode di DPR RI, dalam beberapa kesempatan walaupun belum berhasil, tapi upaya untuk membahas undang-undang minuman beralkohol, undang-undang tentang kekerasan seksual waktu itu sudah terjadi dan beberapa pasal kontraproduktif. Nanti bukan tidak mungkin ada undang-undang LGBT misalnya, bukan tidak mungkin. Tapi kalau dijumlah 4 partai berbasis masa Islam itu jumlahnya DPR RI itu ada 580 anggota DPR RI. Tapi kemudian yang berbasis masa Islam kalau dijumlah PKB ada 60, kemudian PKS 50, kemudian PAN 44, kemudian P3 20 sekian. Jadi nggak sampai 200 dari total 580 anggota DPR RI. Maka seringkali kami kalau memperjuangkan undang-undang pesantren yang diperjuangkan atau undang-undang lain yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan untuk umat Islam harus dibarter. Ini yang kemudian menjadi kegelisahan kita semua, bahwa 2 pilar bernegara khususon kepada keluarga besar Nahdlatul Ulama yang kita yakini 60-70% masyarakat Indonesia adalah jamiah Nahdlatul Ulama, tidak berada pada situasi yang menikmati perkembangan politik ataupun pembangunan politik, sementara yang berdarah-darah membawa Indonesia keluar dari penjajahan menjadi kemerdekaan itu adalah tokoh-tokoh dan tokoh-tokoh besar yang lahir dari 2 ormas ini.
Nah, pada kesempatan ini dengan sistem politik yang hari ini, sistem politik yang punya kecenderungan liberal, pasar bebas, siapapun bisa kemana-mana dan tidak ada sekat-sekat lagi. Kalau dibiarkan lepas begitu saja, sementara sistem politiknya sekarang adalah sistem suara terbanyak. Satu orang membawa satu suara. Satu suara bermakna satu pilihan, tidak bisa lebih. One man, one vote. Semuanya sama, mau NU, mau Muhammadiyah, mau preman, mau santri dan lain sebagainya sama, satu. Kemudian sistem politik pembagi kursi yang kemudian menggunakan sistem salek 1, 3, 5 yang menyulitkan bagi sekelompok organisasi dalam memobilisasi untuk mendapatkan kursi kedua, kursi ketiga. Maka seringkali banyak suara yang terbuang tidak membuat kursi. Kami dalam beberapa kunjungan kami mengajak, boleh Muhammadiyah mau ada partai umat, mau di PKS, mau di PAN, NU juga begitu, ada yang di Golkar, ada yang di Nasdem, ada yang di PKB, ada yang di P3, boleh. Tapi ini harus dikonsolidasi dengan baik sehingga tidak ada suara-suara yang terbuang, tidak berbuat kursi. Karena kemudian kalau memaksakan diri di satu partai, antriannya panjang. Kalau mengejar kursi kedua, kursi ketiga tidak sampai, kan lebih bagus daripada kemudian kececer suaranya nggak bermanfaat, yang penting diserahkan sama PAN misalnya. Misalnya. Kami ingin contohkan ada caleg PKB 2 kali nyalon gagal dari NU di Kabupaten Sidoarjo. Suaranya 7.000 kalau saya nggak salah, suara pribadinya, tapi dia kalah karena yang jadi suaranya 10.000 di atasnya. 2 kali nyalon kalah, tapi nggak cukup untuk menjadikan 2 kursi. Karena 7.000, karena kalau 2 kursi itu harus dikali 3, jadi 10.000 kali 3 harus 30.000 baru dapat 2 kursi. Sementara suaranya baru 17.000, nggak sampai 20.000 kalau 10 tambah 7. Maka dapatnya 1 kursi kan, jadi yang nomor yang suara terbanyak pertama. Nah lalu karena 2 kali nggak mencalonkan, kemudian ketemu silaturahmi dengan PAN, akhirnya nyalon dari PAN. Ya karena di PAN ini suaranya rata-rata yang dapat suara di situ cuma 3.000, 4.000. Karena beliau nyalon di PAN dengan modal suara 7.000, nyalon pertama kali langsung terpilih sebagai anggota dewan. Di PAN dengan suara tertinggi 7.000, langsung duduk. Setelah 2 kali nyalon di PKB tidak terpilih. Contoh-contoh seperti ini, tapi pada saat terpilih siapa yang akan dibela? Ya tentu komunitasnya. Tentu organisasi yang membesarkan beliau, tentu beliau kembali lagi kepada organisasinya, entah itu dari Ansor, entah itu dari Banser, entah itu dari Nahdlatul Ulama, entah itu dari pondok pesantren. Alhamdulillah dengan contoh-contoh seperti ini, wajah baru PAN, semangat baru, energi baru yang kami keliling di beberapa tempat, alhamdulillah caleg DPR RI kita itu bukan didominasi, diwarnai oleh banyak tokoh-tokoh, dan itu yang tokoh yang menurut kami cukup sentral. Kami misalnya di Dapil 2 DPR RI daerah Pasuruan Probolinggo, daerah yang dari mulai partai ini berdiri sampai dengan hari ini tidak pernah punya kursi. Pusatnya nggak punya kursi, provinsinya nggak punya kursi, kabupatennya paling tinggi 1 kursi di semua tempat itu. Alhamdulillah dengan wajah baru, dengan penyampaian seperti ini, sekarang kami mendapatkan 2 calon DPR RI dari keluarga besar Nahdlatul Ulama, 1 dari Pondok Pesantren Sidogiri, putra dari Kiai Nur Hasan, pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri, dan 1 lagi dari pengasuh Pondok Pesantren Syekh Abdul Qadir Jailani, Kiai Habib Aminuddin, putranya Syekh Gus Abdul Qadir Ahmad Abdul Qadir, karena beliau tarekat Abdul Qadir Jailani. Lalu kemudian dari Mojokerto, dari Mojokerto Jawa Timur 8 misalnya, kita juga mendapatkan putra dari Kiai Asep Saifuddin, pengasuh Pondok Pesantren Amatul Rumah, itu mencalonkan sebagai calon anggota DPR RI. Nah kita juga di Palangkaraya seperti yang tadi disampaikan, alhamdulillah kemudian ada Mbak Dewi Masito, salah satu penggiat di Muslimat Nahdlatul Ulama yang kemudian cukup dekat dengan kalangan Nahdlatul Ulama, akan mencalonkan dari PAN. Ini adalah sebuah energi baru karena beliau pernah duduk dari Nasdem di tahun 2009, 2014. Lalu kemudian istirahat tahun 2014-2019, tentu dengan pertimbangan tertentu. Saya nggak tahu kenapa sekarang, apakah saya tertarik sama ketua DPW lalu mau nyalon di PAN kan tahun 2020. Nah ini hal-hal yang memang kami coba untuk urai, gitu. Untuk kemudian bisa sama-sama menjadi salah satu sarana berjuang
Saya kira kesempatan Nahdlatul Ulama sebagai pemilik saham terbesar karena masyarakatnya paling besar yang memiliki yang menjadi jamiah Nahdlatul Ulama ini bisa dikonsolidasi dan diarahkan supaya suaranya tidak sia-sia tapi bisa berbuah kursi. Dari manapun asal partainya maka kembalikan di topnya itu mau tidak mau harus ditindaklanjuti dengan teknis operasional karena sistem pemilunya yang berbeda sekarang. Dulu mungkin bisa karena sistem pemilihannya suara nomor urut maka bisa dititipkan di sana, titipkan di sini nomor 1 insya Allah akan jadi. Hari ini tidak bisa seperti itu. Maka kami mohon izin kalau saat ini ada caleg-caleg PAN yang kemudian bersilaturahmi kepada PCNU, kepada pimpinan EWC, NWC di tingkatan kecamatan atau mungkin sampai dengan di tingkatan kelurahan desa dengan ortum-ortumnya, dengan banom-banomnya di Muslimah, di Wataya, di Ansor dan lain sebagainya. Kami kesempatan ini kami gunakan untuk menutup pintu mohon izin dan pamit kepada jenengan semua. Tidak ada dalam maksud apapun, tapi semata-mata memang kita ingin memberikan ruang seluas-luasnya bahwa insya Allah PAN adalah partai nasionalis, PAN adalah partai yang bisa masuk di semua lini sesuai dengan lambangnya matahari, kita bisa menyinari semuanya, tidak pilih-pilih tempat, dan sesuai dengan dawuhnya Ketua Umum PBNU bahwa insya Allah memilih PAN itu tidak haram bagi kami. Selain itu, kalau ada kurang pas, mudah-mudahan ini bisa jadi silaturahmi yang berkelanjutan dan teman-teman dari PAN Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang bisa lanjuti pada pertemuan-pertemuan yang lain. Mohon nasihat dari Ketua PCNU di Malang Raya, baik Batu maupun Kota Malang, mohon nasihat, mohon arahan juga kepada semuanya, kami mohon masukan-masukan. Terima kasih, mohon dimaafkan kalau ada kurang pas, itu karena kesalahan saya sebagai manusia biasa. Kalau ada hal yang positif yang bisa diambil hikmah, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Habib Rizky tadi. Dan tidak banyak apa yang disampaikan. Tentu insya Allah nanti kita lanjut untuk ya saling memberi informasi, saling bertanya, monggo nanti. Sebelum itu kita dengarkan beliaunya dari PCNU Kota Malang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya banggakan, yang saya hormati Habib Rizky. Habib yang milenial ya. Beliau pengusaha juga politisi. Jadi lengkap pokoknya. Habib keturunannya sahih, sadik ini pusat masnya. Bapak Sekretaris DPW PAN Jawa Timur yang alhamdulillah juga sudah pasien. Jadi ciri khasnya itu mau bilang mitol, beliaunya sudah pasien. Alhamdulillah. Jadi benar-benar kata gedung ya Pak Habib, PAN itu partai akan NU, tapi sekarang semuanya sudah NU, pas ya boleh. Yang saya hormati, yang saya banggakan juga sebagai ini senior saya juga di Universitas Brawijaya, ini luar biasa. Jadi membina adik-adiknya ini luar biasa, baik di kampus maupun di luar kampus. Yang saya hormati juga Mbak Ita ini kader NU, jadi titip juga untuk Mbak Ita. Ini luar biasa Mbak Ita perjuangan untuk NU di Kota Malang maupun di Kabupaten Malang. Pejuang politisi yang luar biasa ini gitu ya. Tangguh Mbak Ita, sesuai dengan mutunya, perempuan harus tangguh ya. Yang saya banggakan, yang saya hormati apa saya, Mas Basuki, ini ulama juga gitu. Jadi kalau di WA, grup WA buka tahajud itu berita setiap pagi itu ngirim tahajud. Jadi saya itu ngirim tahajud. Kalau agak siang dikit dan ngirim buka, luar biasa.
nggak tahu ngaturnya murah itu. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Mas Mahfud, ini senior kami juga, yang luar biasa juga berdulinya terhadap Kota Malang. Yang alhamdulillah akhir-akhir ini sering ke PCNO ya Mas Devi. Sering ke PCNO ya, nggak tahu jalan-jalan 2024 atau gimana ya. Tapi alhamdulillah Pak Mahfud ini luar biasa, Bim. Ini kader PAN yang sangat luar biasa, yang sangat konsisten dengan perjuangannya. Mas Pujianto dan dari DPC PAN Kota Batu, Kabupaten Malang yang sudah kami hormati. Pertama kami menyampaikan Pak Sekretaris dan jajaran DPW, seluruh jajaran DPW PAN Jawa Timur, mengaturkan salam saking Ketua PCNO Kota Malang Gus Gunansyah, yang mohon maaf yang sebesar-besarnya pada jam yang sama hari ini beliaunya yang kebetulan juga Wakil Rektor 4 UI Malang, yang hari ini jam yang sama ini juga ada pengarahan langsung dari Menteri Agama, ada pengarahan soal mahasiswa baru yang hari ini dimulai. Kemudian Roy Surya Kiai Kamjari juga, beliau tadi malam juga insya Allah mau hadir, tapi ternyata beliau sakit, mohon doanya untuk Kiai Kamjari tidak bisa menghadiri undangan bapak-bapak ibu dari DPW PAN Jawa Timur. Tapi jangan khawatir Pak, ini kami semua dari delegasi SOPOAE yang PAN inginkan itu insya Allah kita doakan. Sini juga ada diwakili, ada sekretaris PCNO, ada bendahara umum PCNO Kota Malang, ini Mas Irul Evianto. Hanya bedanya kalau bendahara umum PCNO tidak pegang duit ini. Ada duit deh. Kalau bendahara PAN itu mesti ada duit deh. Nanti dia dulu aja begitu. Juga ada Ustadz Kiai Ahmad Bayani Katmi, ini jadi kondang Pak Sekretaris, jadi kalau mau diundang ke DPW PAN Jawa Timur ini pasti ramai. Jadi kalau Cak Lontong itu pinter, apa namanya, komika ya, stand up komedi, dan beliaunya ini sedikit di bawahnya Cak Lontong. Tapi yang pasti dia PBNU, pengurus besar sekali. Sehingga insya Allah sangat berbobot beliaunya. Juga ada dari lembaga-lembaga di PCNO Kota Malang, juga ada di Kabupaten Malang. Ada Banser juga, Komandan Banser saya juga hadir, ada dari Ma'arif NU, ada dari LPBI, Muslimat, Pataya, juga dari Ansor, teman-teman semua. Jadi alhamdulillah ini pasti membawa manfaat bagi kita semua. Bapak Ibu-ibu, pertama mengaturkan Bawi Gustis bahwa partai-partai Islam itu pasti punya niat yang baik, punya keinginan yang sama-sama baik untuk bangsa ini, untuk Jawa Timur. Dan saya yakin juga ini juga dimiliki oleh Partai Amanat Nasional yang punya basis dan karakter Muslim yang luar biasa. Bagi Nahdlatul Ulama, tentu siapapun yang memiliki niat baik, niat positif itu pasti akan didoakan, pasti akan diberi dukungan dan sebagainya. Nah, ini penting karena apapun tidak ada kekuasaan apapun yang bisa diraih tanpa niatan yang baik. Dan silaturahim antara PAN dengan Nahdlatul Ulama dengan masyarakat ini adalah sesuatu yang baik dan tentu patut kita apresiasi, patut kita dukung bersama-sama. Habib Maulana Lutfi
terbukti sebenarnya Maulana Habib Lutfi bin Yahya itu pernah tahu apapun jika dimulai dengan hal yang baik dan yang positif tentu akan bisa berdampak baik pada semuanya. Kata-katanya yang paling kami ingat itu, jagalah pikiran kalian tetap baik, karena pikiran yang baik akan menjadi kata-kata yang baik. Jagalah kata-kata kalian tetap baik, karena kata-kata yang baik akan menjadi perilaku yang baik. Jagalah perilaku yang baik, karena perilaku yang baik akan menjadi kebiasaan yang baik. Jagalah kebiasaan yang baik, karena kebiasaan baik akan menjadi nilai-nilai yang baik. Jagalah nilai-nilai yang baik, karena nilai-nilai yang baik akan menjadi takdir yang baik. Nah, takdir bangsa ini, takdir Jawa Timur ini itu sudah digariskan oleh Yang Kuasa. Tapi dengan cara yang baik, dengan niat yang baik, dengan hal yang baik, tentu insya Allah kita bersama-sama bisa memberikan takdir yang baik kepada Jawa Timur, kepada Indonesia, khususnya kepada Malang Raya ini. Karena itu PJNO Kota Malang, PJNO Kabupaten Malang, Bandung, saya kira hampir sama. Setiap hal yang baik pasti akan kita sambut dengan baik. Kiranya itu Bapak-Bapak Ibu-Ibu nanti seperti pesannya Ketua, monggo disampaikan unek-uneknya. Terakhir saya ingin menghadiah pantun kepada PAN. Si kecil ingin membeli di PAN, belinya di pasar Surabaya. Selamat dan sukses untuk PAN. Semoga 2024 makin jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di PAN di Sumbersari. Kita suka PAN karena di situ ada Desi Ratnasari. Jos. Terima kasih. Oke, selanjutnya monggo kakek Kabupaten Malang. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim sallallahu alaihi wasallam haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Apa yang kami taati para ahli, para ulama, para Gus, para Yai PJNO Kabupaten Malang, Kota Malang dan tentu yang hadir tahu pada kesempatan kali ini. Ketua DPW PAN Habib Sadik kami hormati, serta jajaran Bapak Sekretaris yang juga bersama-sama dengan kita, Mbak Ita, kapan ini? Iya dong. Yang kami banggakan, alhamdulillah bersyukur pada siang hari ini, menjelang sore ini kita bisa bersilaturahmi atas undangan dari DPW PAN Jawa Timur dalam keadaan sehat walafiat. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami juga mengaturkan salam ketua PJNO karena ketua PJNO lagi sehingga sebenarnya ada 3 orang yang ditugasi untuk menghadiri silaturahmi ini. Saya dari jajaran wakil sekretaris, terus ada wakil ketua yang juga diutus untuk hadir. Ternyata di rumah ada rapat dinas dan di kepala dinas kota Malang yang belum bisa bergabung, terus kemudian Prof. Fauzan juga masih di kampus, masih sibuk Profesor Liran, sehingga karena mana akhirnya saya ada masalah para senior dari Kota Malang ini kan. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, itu apa yang disampaikan oleh Ketua DPW PAN Habib ini kayak baru kali ini ya. Habib itu kuliah terus di PAN ini baru ini saya tahu. Biasanya Muhammadiyah itu kan Habib, yang ada Habibnya itu JNU.
Ya sing aku pancen NU yang percaya akan syafaat terus kemudian barokah ya begitu ya di NU. Boleh Muhammadiyah buat enten makanya Habib ini di PAN ini tidak disebut apa, tidak disebutkan nama Habibnya karena di Muhammadiyah buat enten Habib. Siluman. Terus dikenalkan Pak. Oh iya. Itu silaturahmi ini sangat luar biasa. Ini seperti yang disampaikan oleh Habib tadi itu bahwa PAN dengan wajah baru dan lain sebagainya, tentu saya mendengarnya ini PAN hari ini penuh dengan harapan. Mudah-mudahan begitu, karena silaturahmi ini penting. Walaupun menjelang pemilu ini banyak silaturahminya. Nahdlatul Ulama banyak diundang untuk silaturahmi. Ini adalah hal yang sangat luar biasa, apalagi untuk partai politik, terutama caleg-caleg ini harus sering-sering silaturahmi. Seperti yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi itu silaturahmi itu menambah rezeki, lek kate pemilu ya nambah suara. Nggih, ambil panjang umur. Lek kepingin iku, kepingin nambah suara ya kali silaturahmi itu. Dan dia kayak silaturahmi. Ini luar biasa. Memang ini tradisi baru kayaknya. Bertemu dengan Nahdlatul Ulama, dimulai dengan ketua umum yang kemudian pidatonya ketua umum ketika silaturahmi dengan PAN ini jadi bahan kampanye itu. Tidak haram warga itu, tidak haram milih PAN, kan? Mbak Ita pasti punya videonya itu. Nanti akan disebar di itu. Terus kemudian yang menyebut PAN itu partai akan Nahdlatul Ulama kan begitu kan? Partai akan itu Mbak Ita harus seperti video itu. Terus kemudian DPW-nya juga Yai Marzuki kemudian silaturahmi kemarin bertemu di tingkat Jawa Timur seperti yang diceritakan oleh aku tadi, terawih bareng dan lain sebagainya. Ini luar biasa. Kemudian ditindaklanjuti di tingkat visi-visi. Dan kita berharap pun silaturahmi ini tidak hanya menjelang pemilu begini terus kemudian dan lagi, gitu kan? Ya NU ini memang mayoritas, tapi sebaran partai politiknya memang tidak ada paksaan kepada warga Nahdlatul Ulama. Apalagi PAN ini, kalau dulu kita ini PAN itu ya Muhammadiyah, tapi hari ini kayaknya enggak setelah Pak Amin Rais buat partai umat. Terus seperti ceritanya Habib, ada banyak warga Nahdlatul Ulama juga menjadi calon legislatif di PAN. Oh ya, dari DPR sudah masing-masing tadi itu muafiknya. Ini luar biasa, strategi yang luar biasa. Strategi yang luar biasa. Kita berharap bahwa ke depannya bahwa Partai Amanat Nasional ini tidak hanya sekedar silaturahmi ketika menjelang pemilu. Tentu kalau Habib yang keliling itu, apalagi Malang Selatan, cium bolak-balik disungkumi bolak-balik. Hadir dia janda begitu pakai jubah, wah sungkem bolak-balik sama warga Nahdlatul Ulama. Karena memang kita percaya itu dia sangat luar biasa, warga NU menghormati dia. Ya kepingin syafaatnya. Kalau jenengan nanti jenengan mesti melok baik, nah kita ini ikut jenengan. Sama seperti yang disampaikan Mas Anwar tadi dari PJNU ini, kita di Malang ini ada balita, bukan dihibahkan, kita wakafkan balita ini untuk berjuang di PAN, yang kemudian kita berharap balita itu juga jadi, terus kemudian tidak karena warga NU terus ada di PAN itu ya sama, gitu kan? Jangan karena warga NU jadi PAN terus kemudian dibeta-beta nopi. Oh gitu ya. Karena hanya Mbak Ika ya, masalah yang di PAN ini dan beliau juga. Di Kabupaten Malang kita hadir hari ini juga bersama dengan ada Ansor tadi, perwakilan Ansor.
Ada partai. Ada Patayan, ada Ibenung, IBPN itu juga hadir ya, dari Banok. Dari kami ini karena Kabupaten Malang sangat luas, ada 33 kecamatan. Memang di Kabupaten Malang PAN ini belum ada DPR-nya dari sejak berdiri kayaknya. Oh, pernah ada dulu satu kali. Siapa Gondalegi itu ada, setelah itu nggak ada lagi. Nah, perlu kerja keras kayaknya di Kabupaten Malang. Baita bersama dengan DPJ-nya, apa istilahnya DPJ ya? DPD. Oh, DPD ya. Kita dia tidak pernah kenal DPD PAN. Kayaknya orang Muhammadiyah semua itu. Terus ada NU-nya. Sekarang DPD-nya yang milih Mbak Ita. Jadi Oh iya. Mantan Ketua Nasdem Kabupaten. Oh iya, masukannya Mbak Ita di Nasdem di bawah luar biasa. Insya Allah kita juga doakan Mbak Ita ini lolos ke kursi DPR provinsi lagi. Amin. Sehingga bisa ngeramuti Nahdlatul Ulama di Kabupaten Malang lagi, di Kota Malang dan harapan-harapan itu, harapan-harapan kok kalian? Bersama panitia. Itu silaturahmi itu menjadi sangat luar biasa, harus terus dilakukan. Maka PAN di Malang Raya ini ya kuncinya satu itu, silaturahmi dan komunikasi. Lek kepingin nambah rezeki, apalagi nambah suara, silaturahmi. Terus komunikasi. Ini jelas pemilu itu penting komunikasi ini, komunikasi. Kalau nggak begitu ya sulit. Nah itu menjadi sangat penting. Kita berharap bahwa silaturahmi ini tidak hanya sampai di sini saja. Kami menyampaikan salam juga dari Ketua PJNU Kabupaten Malang karena tidak bisa hadir secara langsung dan mengurus kabinet di sini. Kami menyambut baik bagaimana PAN hadir di Kabupaten Malang. Mungkin nanti bisa lanjut silaturahmi kalau pas beliau para kiai sudah rawuh dari umroh ini, kita ingin Mbak Ita bersama Cantik ini bisa silaturahmi ke beliau. Mungkin itu pesan yang disampaikan oleh ketua kami. Salam dan bisa hadir, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami sampaikan terima kasih atas kesempatan ini karena kami yang di pengurus NU ini ya termasuk yang paling muda. Omongannya ya tidak kayak kiai kan, ini omongan di pengurus NU sih tas NU, pengurus tas NU kalian sorry begini ini banyak salah, banyak kata yang kurang sopan. Kalau maaf ya sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. saya nambah dikit Mas Kaki. Monggo langsung. Iya, ngapunten Pak Ketua Pimpinan. Tadi ada yang saya lupa, jadi supaya saya kenalkan juga aja, selain walaupun di sini memang komunitasnya Mbak Ita, tapi sebagai Ketua PAN Jawa Timur saya perlu kenalkan calon-calon yang lain di provinsi. Jadi provinsi dari Malang Raya ini di belakangnya Mbak Ita itu ada namanya Mas Agus Sarwanto. Jadi kalau misalnya ini wilayahnya ada wilayah yang nggak digarap Mbak Ita, terus Mas Agus masuk di kalangan NU, mohon diterima dan dikerahkan gitu. Lagi yang provinsi lain nggak ada ya. Kemudian yang dari RI itu ada Mas Mario. Nah, Mas Mario itu orang Malang asli, Arema. Nah, lalu kemudian ada di belakangnya sana itu kakak kandung saya itu namanya Muhammad Nabil Sadik juga. Tapi ya, memang kita ini, saya ini ngapunten, keluarga nggak pernah masak farm masalahnya. Dari mulai ayah saya itu memang nggak dibiasakan masak farm. Karena sama dia. Al-Hasni. Al-Hasni. Kalau misalnya, sebetulnya kita bahasanya panggilnya lebih banyak Syarif ya sebetulnya. Jadi Al-Hasni itu kan dari Al-Hasan. Nah, jadi itu mantan DPRD dari Puluhan Riau. Ini ada sepupu saya ini juga Al-Hasni juga, tapi ya namanya cuma Haidar Salim. Nah, gitu. Nah, ada nama marganya. Ini nyalon di Kabupaten Malang di Singosari, dari Dapil Singosari. Itu udah Banyak sekali ya. itu sepupu langsung saya. Jadi Dari kamu? sudah nikah. Istrinya Al-Masyhur.
Jadi itu ya saya kira nasab itu kan cuma sesuatu yang memang menjadi hak prerogatif Allah, kita nggak mau menjadikan itu sebagai sarana, tapi kalau memang itu sebagai sarana untuk kemudian kita bersilaturahmi, inilah salam kenal kita semua. Terima kasih, tambahannya itu saya kira. Terima kasih. Tepuk tangan berdua dan Ustaz Anwar dan Ustaz Isnul tadi sudah banyak berikan arahan nasihat yang luar biasa bagi kami, dan insya Allah kita semuanya kader Partai Amanat Nasional, apa yang disampaikan tadi merupakan sebuah inspirasi yang luar biasa dan harus kita laksanakan. Petikan-petikan kalimat tadi luar biasa bagi kita kader Partai Amanat Nasional. Selanjutnya monggo Bapak Ibu sepakat. Saya pertama tadi mau menunjuk ibu-ibu yang dari pakaian maupun muslimat dulu, ternyata sudah ngajung dulu. Nanti Bapak jangan sampai kalah. Nah, ini sudah nomor 1 Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosania, saya adalah sekretaris Lembaga Pemasyarakatan Keluarga Nahdlatul Ulama cabang Kota Malang. Pertama saya mengucapkan selamat kepada PAN karena sudah mau berubah, bukan, tapi berubahnya itu karena sekarang saya lihat itu lebih apa ya, terlihat apa wise, kemudian iklannya juga sampai anak saya tuh hafal PAN sampai apa itu, jadi mulai dari lagunya sampai itu luar biasa menurut saya. Jadi selamat, saya diundang oleh PCNO, saya harus datang karena saya mensupport Mbak Ita. Mbak Ita ini adalah dulu ketua Fatayat, dulu ketua IPPNO ketua IPPNO Kota Malang. Setelah Mbak Ita ketua IPPNO, kemudian saya. Jadi saya penerus penggantinya beliau di IPPNO dulu, baru kemudian menjadi ketua Fatayat 2 periode, dan saya juga di pengurus Fatayat. Hanya kemudian saya di wilayah Jawa Timur, pengurus wilayah Jawa Timur Fatayat. Jadi mungkin saya hanya mensupport karena hadir di sini, saya diundang oleh, saya juga mensupport Mbak Ita untuk mudah-mudahan jadi. Kita apa namanya, dulu ketika Nasdem kan sangat luar biasa ya ininya untuk kepada NU juga kepada masyarakat. Saya rakyat tuh mudah-mudahan PAN semakin jaya seperti lagu-lagunya di kampanye. Terima kasih. Pokoknya karena banyak artis sih kan, jadi partai artis nasional gitu. Partis katanya kan banyak partai artis nasional, partai akan NU tadi katanya Mas Gusnul gitu. Partai anti narkoba juga kan ya pasti. Saya kebetulan juga di Kementerian Agama kan penyuluh nafsa saya, jadi kemudian juga penyuluh ke apa namanya keluarga Sakinah. Saya kira itu, terima kasih. Saya mohon maaf mau pamit dulu, mau takziah soalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya namanya Imron Sumadi dari Wilayah Kota Malang. Kebetulan saya juga dapat undangan untuk mewakili. Perlu saya sampaikan, ini satu masukan yang mana di 2 periode yang lalu saya ini pernah jadi tim suksesnya orang PAN namanya Mas Harun, dan alhamdulillah di 2010 Harun Prasojo. Masih ingat ya, Harun Prasojo. Jadi itu dari PAN, satu-satunya calon yang jadi itu Mas Harun Prasojo. Kota Malang gitu, dapilnya Subut. Akhirnya yang satu gedung dewan itu semua kena kasus itu Mas Harun ada di sana. Itu saya pernah jadi timnya dan beliau jadi. Alhamdulillah. Itu saya. Nah, itu Mas Harun mungkin ada yang kenal. Saya tak berdiri biar orang tahu. Nah ini jadi. Itu saya berikan masukan itu sepele, Mas Harun. Sampai lah Muhammadiyah. Saya bilang gitu. Sampai kepilih dukungan, saya tahu basis saya. Tapi kalau ingin menjadi orang NU, Muhammadiyah itu tahlil, Mas. Akhirnya alhamdulillah beliau mau datang hadir kalau tahlilan. Ya ini Muhammadiyah tahlilan, saya bilang gitu. Jadi sempat datang ke basis-basis mereka, saya tunjukkan ini basisnya sama basisnya sampean.
karena kebetulan saya dulu non sewu juga pernah ngaji di almarhum Bapak Bejo Darmoro Solo. Jadi saya tahu persis orang-orang mereka. Alhamdulillah beliau jadi. Gitu. Jadi Mas ini pernah ajak tahlilan, bahkan Mas Harun sama datang ke tempat saya sama Takara Solawatan ini pernah hadir ke sana. Alhamdulillah, gitu. Ada orang Muhammadiyah suka ajak tahlilan, pukul-pukulnya ganjaran, gitu. Dan beberapa waktu yang lalu, ini Gus Mahfud ini juga telepon saya. Nggak tahu nih keluar kemana ini. Saya dijabri secara pribadi. Saya dijabri. Nah ini enak. Saya dijabri secara pribadi sama beliau. Mas, aku dulu di Koko. Namanya Koko itu teman saya. Jadi kalau Mas aku emang ngono. Mau silaturahim ke rumah saya. Tante ini Pak sampai sekarang nggak pernah hadir. Ya gitu dulu aku digoroi ya, udah ini. Besok kalau ada waktu itu nggak pernah hadir sampai sekarang. Makanya mumpung ada tadi itu katalah sekak kok ini. Monggo nanti ditanya bisa langsung. Jadi itu saya kira kalau panjenengan ingin masuk ke ini non sewu ke barisan Nahdlatul Ulama, yo melu tahlilan. Karena orang-orang itu non sewu identik dengan orang Muhammadiyah yang di depan itu lek ono wong mati gak tahlilan, walaupun itu bukan hanya orang Muhammadiyah sebenarnya, tapi capnya labelnya sudah Muhammadiyah. Non sewu orang lain seperti LDI dan lain sebagainya kan juga tidak tahlilan, tidak pakai kodut. Kalau saya masuk ke sana, itu mesti Muhammadiyah, walaupun bukan Muhammadiyah. Makanya untuk tidak dicap seperti itu, monggo calon-calonnya kalau tahlilan. Betul Pak ya? Betul ya? Udah malah tahlilan, cek iso percaya gitu loh. Jadi ketunun. Nggih. Oh. Jadi tapi dengan niat yang benar, niatnya karena katanya nyalek toh. Nah ini dalilnya mau dari kita malu niat kan gitu ya. Nah itu. Saya kira itu nanti sampaikan salam saya juga ke Gus Mahfud ini yang telepon saya, tapi gak telepon sampai sekarang di rumah saya. Itu saya kira ini saran dan masukan mungkin bisa berkenan dipakai. Dan salam khasnya Muhammadiyah tadi dari bapak-bapak yang hadir ini belum terpakai, maka saya akan pakai sebagai penutup. Akhirnya saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugeng Widanto dari Dijen Kota Malang, dan kebetulan saya sebagai sekretaris dan juga pendampingan kepada lembaga formal dan non formal. Kalau lembaga formalnya itu adalah LP Ma'arif, itu kita ada sekitar 90 lembaga. Kalau di kabupaten ada 630 sekian lembaga. Kemudian kalau lembaga non formal kami mendampingkan di Robito Mahid Islamiyah atau pondok pesantren. Nah itu di Kota Malang ada sekitar 50-an. Nah barangkali ini agak serius ya saya tanya ini. Selama ini memang pondok pesantren identik dengan Nahdlatul Ulama mayoritas. Nah barangkali sumbangsih PAN yang baru ini terhadap ya minimal beasiswa untuk program Ma'arif atau pendidikan formal yang lain di Jawa Timur itu apa saja, Bu? Kemudian pun demikian di Malang, katanya di kemarin Kadis bilang bahwa ke depan ini pendidikan formal swasta akan digratiskan. Nah itu sejauh mana kepastiannya? Barangkali itu. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Saya Gatot, nama saya dari Kota Batu, mewakili Gus Hasim Sirajuddin karena beliau berhalangan tamu, dan saat ini pula beliau juga harus datang ke tempat pengajian. Karena itu
Mustaqim berlima kita dari Kota Batu sampaikan salam saya kepada pengurus PAN Jawa Timur BIM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, saya sejak tadi mendengarkan sangat NU sekali. Tapi yang belum saya dengar ini, mestinya kalau itu jadikan jargon yang sekarang, mestinya tradisinya bahasa yang sama-sama berburu kepada Mbak Soleh Darat dengan Kiai pendiri Muhammadiyah siapa? Yang Matahlan, dia betul ngaji. Muhammadiyah betul ngaji. Ngaji kita kuning. Dan kalau sini soalnya kan orang NU, Ansor tak goblok gitu. Ansor itu mau ngaji sama Mas Gusdol itu waduh. Mau kita pun mantan ketua Ansor itu. Walaupun dulu yang setengah korak, tapi ya saya itu suara. Mau jadi NU suara itu. Mau kita pun. Yang penting ngaji deh. Sudah dengan mengkaji kitab salaf yang dulu saya yakin Mbak Ahmad Dahlan sama Mbak Hasim yang sama-sama berguru kepada Syekh Muhammad Soleh Semarang, Mbak Soleh Darat. Mereka orang alim. Kalau kita bisa mencontoh beliau, Indonesia aman deh. Satu. Yang kedua, PAN ya itu juga harus sampai itu mereka sing anyar-anyar gak kalau negara itu terus ruwet di Indonesia itu susah itu. Sing mesti loro wis dipateni alhamdulillah, FPI karo HTI. Alhamdulillah. Ngruweti negara. Betul. Itu gak ikut gak malah kedengar negara itu saya terus jelas kedengar aku Muhammadiyah. Semua orang tahu dan yang lain nasionalis. Ini mereka itu teko keri-keri nanti ngatur negara sing nolak Pancasila. Gak gelem Pancasila ya minggat tekan Indonesia. Gitu kan? Gak gelem Pancasila kon minggat tekan Indonesia. Tabone dhewe jarine asase negara Islam ngedek masjid ya angel kok. Malaysia ngedek angel gone dhewe. Sak RT lah gak rolas. Kurang Islam yo opo sih? Mohon maaf kula panjenengan iki rada Ansor tapi kula tadi iki pun Katib gitu ya. Pun Katib dados sekretaris di Gudirot gitu, dados Katib di Gudirot. Dia yo bareng-bareng Mas Wisnu rada padha korak biyen. Nah gitu. Kemudian terkait dengan itu tadi, terkait dengan bagaimana nanti ke depannya, saya harap jenengan saged mewujudkan itu, mungkin itu salah satu daripada mewujudkan kondusivitas nasional ini. Mungkin Terima kasih. Ada yang lain? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terpaksa bertanya. Jadi urusan di NU itu kalau 7 menit belum tertawa itu diragukan kayak NU-nya. Banyak pelesetan tentang PAN gitu. Dan hari ini PAN sudah menjadi partai pelesetan dengan datang hadir mengundang NU ini sudah pelesetan. Dulu partai artis nasional, kalau PKB partai konjole banteng. Tapi terus terang di PAN ke Merjosari tadi penting, karena PAN ada Desi Ratnasari dan di sini ada Mbak Sita Ratnasari. Sederhana saja. Politik itu kan dari kata pol dan itik, Pak. Artinya kata pol itu artinya full ketika anak BP yang masih kecil. Dan anak BP yang masih kecil itu ribut melulu, namanya politik. Tapi saya pikir bahwa saya mau tanya ini, kenapa PAN di posisi Pak Zulkifli Hasan ini kemudian sudah tidak ada Profesor Dr. Amin Rais yang sangat kami banggakan itu.
berjuang reformasi, tiba-tiba PAN harus ketemu NU di sana. Ini sebenarnya kan tidak lebih dari, apakah saya pertanyaannya ya, politik itu kan dunia menyamar, politik itu dunia yang penuh gimmick. Jangan-jangan ketemu NU ini ya karena gimmick saja sebenarnya. TikTokan dengan Pak Amin gitu. Jadi Pak Amin ingin membesarkan PAN dengan role model yang baru, dengan gaya gimmick bertengkar. Ya ada bedanya kalau panjenengan di NU, ini langsung bayarnya, paling gimmick saja. Dan saya pikir ini juga gimmicknya PAN gitu. Mohon maaf kalau saya bisa menduga seperti itu, karena mungkin pakai mantek kan Pak ya. Boleh. Ya ini namanya juga pertanyaan. Nah ini gimmicknya ini kan kira-kira sejauh mana kemudian PAN bisa menjadi partai alternatif warga Nahdlatul Ulama selain P3 misalnya. Itu pertanyaannya. Terus yang kedua, kalau urusan Habib Habiban, saya pikir Ahmad Riti Sadik ini nggak usah lah. Metodologi Habib Habiban dipaksakan itu di dalam dinamika Prento. Bahkan kalau orang Muhammadiyah dengan NU itu harus sama, itu tidak menarik Pak. Jadi kemudian harus tahlilan, harus apa sebenarnya tarawihnya harus 23. Karena di NU itu pun kalau sudah NU itu pasti sudah Muhammadiyah Pak. Kalau Muhammadiyah belum tentu NU. Artinya kalau Muhammadiyah itu kan pengikutnya Muhammad. Nah ya kan di NU waduh, Muhammad sih usaha Muhammad. Bahkan terawihnya 23 itu juga Muhammad sudah berkali-kali sampai 23 kali gitu. Nah, artinya apakah ini gimmick saja? Artinya gimmick saja sebagai proses politik. Karena ada yang mengatakan, Gunawan Muhammad pernah mengatakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu matematika, ilmu ekonomi adalah ilmu sosial yang menggunakan matematika sebagai alat bantu hidup. Tapi ilmu politik adalah ilmu ekonomi yang selalu mengaku dan menyamar sebagai ilmu sosial. Karena di situ ada kata so dan kata sial. Nah, artinya satu pertanyaannya, ini gimmick saja atau ini memang karakter baru yang demi proses dinamika politik. Nah, terima kasih, itu saja bisa sampai saya tanyakan. Artinya tidak ada hal baru lah kalau hanya menyanyikan lagu ya waton, membacakan sholawat badar, karena mereka sholawat badar tidak waton itu bangsa Indonesia boleh menyanyi. Kalau Muafiq lawan Bitorik dulu di tahun Waludaya itu juga pilihnya NU terus dipakai semua orang, jadi kalau Muafiq lawan Bitorik. Habis itu kalau lawan Bitorik sudah ada, nanti nggak tahu ganti apa lagi gitu yang bisa di kemudian jalannya. Bahkan orang itu dulu juga pakai lagu panggilan jihad di Angka. Itu bapak saya yang sangat NU sangat suka lagu itu dan tidak bermasalah dengan masalah bagi masyarakat pada kita. Ini kan TikTok kayak gini itu kan muncul berulang-ulang. Jadi saya ingin sebuah jawaban saja, ini gimmick atau tidak gimmick, tapi apakah ini gimmick tidak ada jawabannya. Itu saja, terima kasih Habib ya. Nggak mungkin repot-repot Habib Bipan, tapi Habib biasanya Golkar ya. Golongan keturunan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan menghibur juga. Monggo Mas Rizky. Ya. Jadi kalau cangkruk ataupun silaturahmi ngobrol sama keluarga besar Nahdlatul Ulama itu enaknya kan di luar rokokan. Ini agak sepet juga. Rodo kesuwen itu sepet. Ada yang saya bahas aja. Masalah terawih 23. Jangan dikira di NU itu nggak ada yang terawih 8. Itu NU versi diskon. Versi konting. Sama juga itu. Jadi yang 8 tapi witirnya 2+1 juga banyak juga. Dan ulama suratnya lagi. Oke, terima kasih atas semua masukannya. Nanti saya minta Mas Basuki karena nanti pertanyaan tentang kebijakan pendidikan khususnya tentang beasiswa, pondok pesantren, yang kebijakan program pemerintah Provinsi Jawa Timur termasuk tentang beasiswa untuk sekolah swasta nih, sekolah swasta. Kalau di tingkatan pusat saya kira memang kebijakannya ya selama ini sudah ada, kita ada
tentang PIP itu kan pertama pendidikan itu setiap anggota di Komisi 10 ada, tapi saya nggak tahu oleh di Provinsi Jawa Timur bisa dibantu Mas Basuki. Kaitan yang lain-lain terima kasih masukannya, khususnya buat Mas Mahfud tolong di follow up ini ketua DPD kota. Sampai nelpon dewe, kan terus nggak janji nggak dipenuhi dewe. Tolong di follow up segera itu kan. Tak catat nih. Buat Mbak Ida, terima kasih juga sudah menyampaikan dari keluarga besar Partayat. Alhamdulillah mudah-mudahan ini jadi sarana ruang baru lah buat Pak yang memang ya sebetulnya ini sekaligus menjawab tadi terus kalau bicara gimmick atau tidak sebenarnya kita dilahirkan itu kan warnanya beragam, ada semua elemen di situ, ada Buddha, ada Hindu, ada Kristen, ya ada nasionalis UN gitu kan, ada orang yang mungkin sangat liberal juga ada di dalam penilaian Pak. Nah itu Habibnya juga ada Abdillah Toha pada saat itu, ada Sayuti Asakri. Tapi memang dalam perjalanannya tidak bisa dipungkiri karena PAN ini dipimpin pertama kali oleh mantan Ketua Umum Muhammadiyah. Sama dengan PKB pertama kali dipimpin oleh Ketua Umum NU gitu kan. Jadi kecenderungan publiknya kan menjadi terbelah gitu, dalam perjalanannya. Walaupun di dalam situ terdiri dengan segala macam golongan pemikiran. Nah dalam perjalanannya tentu namanya politik ini kan dinamika di dalam partai politik selalu ada pembelahan, ada memang yang kelompok-kelompok di dalam Partai Amanat Nasional yang lebih terbuka, inklusif, ada yang memang lebih khusus kepada satu golongan tertentu sampai pada Kongres 2020 yang itu disorotin oleh Ketua Umum PBNU Gus Yahya sebagai sebuah proses politik internal yang ya agak ramai tapi relatif ya sudah diputuskan gitu. Jadi tidak ada gugat menggugat, tidak ada sampai dengan pengadilan, tapi adalah sebuah proses politik internal Kongres di Kendari yang kemudian pemikiran-pemikiran di bawah kepemimpinan Pak Amin Rais dengan pemikiran-pemikiran di bawah Pak Zulkifli Hasan terjadi pembelahan, lalu kemudian di dalam Kongres diputuskan dan dimenangkan oleh Pak Zulkifli Hasan. Nah sehingga kemudian Pak Amin Rais dengan legowo ya nggak pakai gugat, nggak pakai gegeran rebutan partai, ya buat partai baru. Karena memang pemikiran beliau dari situ dan kami harus sadari tadi kita beberapa tempat setiap ketemu pimpinan daerah Muhammadiyah beberapa tempat ya ada struktural partai umat di situ sudah mulai masuk ke dalam sana karena memang simbolnya adalah Pak Amin. Tapi buat kita oke-oke aja, karena memang politik kan sah-sah aja kita saling masuk di dalam semua kelompok. Jadi kalau bicara ini adalah TikTok, gimmick, saya kira karena memang ini kembali kepada jati diri kita sendiri. Kami ini yang memang secara amaliyah ataupun secara kultural mempunyai tradisi-tradisi NU, kalau dulu memang agak ya itu tadi disampaikan, jangan sampai Mbak Ita itu menjadi terasing. Dulu kita merasa seperti itu gitu, karena memang ya budayanya beda. Pada saat kita kemudian mau melakukan ziarah kubur misalnya kepada orang tua, kepada siapa, itu juga takut dipantau. Karena kira dulu itu kira seperti itu. Karena punya kebiasaan-kebiasaan yang berbeda. Takut dicap, takut diomongkan, takut dijadikan pembicaraan sehingga itu menjadi sangat personal dan sangat pribadi. Nah hari ini saya kira justru malah saya ingin sampaikan bahwa teman-teman dari Nahdlatul Ulama yang nyalon di PAN, para Gus, para santri yang nyalon, saya selalu mengatakan jangan rubah kepribadian dan tradisi-tradisi kultural. Kalau memang kebiasaannya pakai sarung ya pakai sarung aja kemana-mana. Jadi jangan dirubah dari baik itu Gus Kodir, Gus Saiful, Gus Afif yang dari Mojokerto termasuk Pak Ita. Mungkin justru karena ini hal baru di dalam Partai Amanat Nasional langsung akan masuk di dalam papan atas tokoh-tokoh yang nanti kalau terpilih ya tokoh-tokoh, karena inilah simbol untuk menjelaskan bahwa memang PAN berwajah baru. Sudah ada orang-orang baru dengan gaya yang baru, dengan model tampilan yang baru, dengan kultur yang baru. Memang kami justru dalam tanda kutip diuntungkan kalau insya Allah Mbak Ita terpilih, insya Allah Gus Kodir terpilih, insya Allah Gus Afif terpilih, dan Gus Saiful terpilih. Maka saya selalu sampaikan ya jangan ragu kalau memang terbiasa pakai sarung dan percaya diri. Banyak itu di DPR dari P3 yang pakai gamis sudah ada, ngantor pakai gamis. Kalau jenengan nyaman ya sudah pakai sarung, pakai jas, nggak ada masalah. Tunjukkan bahwa memang PAN seperti itu.
Dan dalam beberapa kesempatan acara-acara PAN tingkat nasional, para cara-cara dari kalangan Nahdien itu memang sudah menampakkan itu pakai baju koko, pakai sarung. Nah itu simbol-simbol memang bahwa kita ingin menunjukkan inilah wajah baru PAN, dan memang tidak ada gimmick dan memang tidak ada skenario yang berhubungan dengan apapun. Perjuangannya garisnya sendiri-sendiri dan memang ini berubah. Kalau bicara tentang masalah dulu partai artis sekarang ini, nah ini tergantung masalah. Kalau yang itu saya jawab, ini tergantung pada kebutuhan lokasi-lokasi. Kalau kita di daerah Pantura itu kita dikenal di sana partai anak nelayan. Nah itu di daerah Pantura itu, nah, itu kita karena yang memang kita advokasi adalah para nelayan-nelayan dengan program-program bantu rakyat tentang nelayan, tentang kapal nelayan, tentang jaring dan lain sebagainya. Nah kalau seandainya di Jakarta itu memang partai artis nasional terkenalnya di Jakarta karena ketua PAN DKI Jakarta kan Mas Eko Patrio. Nah Mas Eko Patrio itu punya rumah produksi yang tempat berkumpulnya para artis. Jadi dia kalau seandainya lagi syuting, lagi buat produk atau apa, ya ditawarin supaya bergabung, sehingga kemudian munculnya adalah dari Mas Eko Patrio. Nah, karena kebetulan saya mungkin secara kultural dan amaliyahnya adalah lebih dekat kepada NU dan lalu dituju sebagai ketua PAN Jawa Timur, lalu berkunjung ke pondok-pondok pesantren yang selama ini mungkin belum pernah dilakukan oleh pimpinan-pimpinan PAN Jawa Timur sebelumnya, bergaul dengan para santri, bergaul segala macam, maka muncullah itu idiom partai anak Nahdien sebenarnya awalnya, partai anak Nahdien. Lalu kemudian pada saat itu dideklarasikan oleh Gus Yahya sebagai partai akan NU. Jadi ini muncul karena sebuah pergerakan-pergerakan di lapangan. Di beberapa tempat bawaan yang ngapunten karena memang satu suara satu one man one vote tadi itu ada beberapa tempat yang hobinya jaranan, yang hobinya sabun ayam dan sebagainya. Itu kemudian munculnya juga PAN tuh ya, partai anak nongkrong. Jadi ya tergantung kebutuhan lapangan lah. Kalau urusan masalah plesetan-plesetannya PAN itu, saya kira semua partai mungkin punya singkatan-singkatan yang itu. Kalau yang itu saya ingin sampaikan itu bukan di desain, tapi itu sebuah kebutuhan-kebutuhan di lapangan. Tapi ternyata yang sekarang lagi menggelora itu adalah partai artis nasional karena itu menjadi pembicaraan gara-gara lagu-lagu TikTok. Karena kalau bicara tentang caleg PAN lebih banyak partai lain, kita ini tidak terlalu banyak orang-orangnya, cuma karena sering dimunculkan di publik aja. Saya kira itu tambahannya. Takutnya ini sebentar lagi juga ada agenda juga kita ya. Hari ini Mas Basuki mungkin bisa bantu berkaitan dengan masalah pendidikan, kebijakan pendidikan di Jawa Timur. Tentang Malang Raya mungkin. Oh ya, nanti kalau ada di Bandung ada. Iya, terima kasih Tuan. Ya pertama laporan saja bahwa sebenarnya hubungan kita itu kan bukan hanya gimmick, karena dalam keseharian alhamdulillah tokoh-tokoh kita seperti Mas Yandri dengan Pak Kiai Asep sebagai ketua Perbunu itu saya menyaksikan sendiri ketika ada muktamar Perbunu di Pacet itu yang hadir dan salah satunya membuka Mas Yandri dan mengawal betul. Dan hasilnya hari ini kita melihat bahwa ada keputusan pemerintah soal tunjangan buat guru-guru pesantren. Itu saya kira luar biasa. Karena apa? Luar biasanya. Karena kebetulan ketua komisinya itu ketua komisi 6 itu dari PAN. Ketua komisi 8 itu dari PAN. Saya kira ini kerja-kerja panjang yang saya kira. Nah terkait dengan apa yang dilakukan di kita, alhamdulillah dua hal jadi yang ingin saya laporkan. Pertama, dalam konstruksi Jawa Timur kita kemarin membahas tentang program pesantren. Saya kira itu perhatian yang luar biasa yang salah satu runtutan panjangnya adalah tunjangan soal kesejahteraan guru pesantren. Dan yang kedua, yang kemarin kita perjuangkan adalah perjuangan tentang dana BPOP, biaya operasional pendidikan. Itu sangat nyata sekali. Usulan pemerintah itu awalnya membedakan. Untuk sekolah negeri dikasih 8 bulan BPOP, untuk sekolah swasta itu dikasih 4 bulan. Saya kalau naskah resminya masih pegang. Dan karena itu mulai di rapat fraksi, rapat komisi, rapat banggar, semua notulennya ada. Kita yang memperjuangkan bahwa itu harus sama. Dan alhamdulillah putusannya dalam beberapa putusan APBD, biaya operasional yang kita berikan untuk sekolah negeri dan sekolah swasta yang dominan kebetulan adalah saudara-saudara kita yang sedang berjuang di bidang pendidikan, alhamdulillah itu disamakan. Jadi saya kira itulah. Yang lain-lain saya kira kita sama mengalir, tapi dalam hal tertentu keberpihakan kita insya Allah sungguh-sungguh. Saya kira itu ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk santri pondok pesantren
Rodotul Turab gampang. Itu di forum paripurna itu mengusulkan Mbah Yai Khalil Bangkalan sebagai pahlawan nasional. Itu yang usulin dari fraksi PAN. Jadi saya kira, tapi ini kayak gini ini kan malu untuk disampaikan. Jadi karena memang insya Allah kader NU yang sudah berkiprah dan sudah mendapatkan jabatan di Partai Amanat Nasional, saya kira tetap mau tidak mau jiwa ke NU-nya tidak bisa ditarik atau dibuat main-main, itu secara otomatis saja dia akan membela kepentingan jamiahnya sendiri secara otomatis. Saya kira itu tambahannya Mas, mohon maaf saya kira ini tidak akan selesai dengan satu kali pertemuan apalagi tanpa asap rokok yang bisa mengepul dan kopi dan kurang gayeng gitu loh kalau tidak sama duduk di bawah. Mudah-mudahan pada pertemuan lanjutnya kita lebih bisa santai, bisa lebih jenak gitu. Dan saya mohon kepada teman-teman PAN Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu bisa menindaklanjuti khususnya para caleg yang punya kepentingan untuk berkomunikasi ya, kira-kira komunikasi jangan lupa untuk melakukan itu selalu, karena itulah tujuan kesuksesan politik pada tahun 2024. Saya kira itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan dirahmati Allah, kiranya sudah cukup dan semoga pertemuan kita ini selalu mendapatkan barokah dari Allah SWT. Mohon Ustaz Bayhaqi untuk memimpin doa. Ala alihi wa ala nawawi sallallahu alaihi wasallam. Soleh Semarang wa ila ruhi Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wa ila hadratul lima yahmad tahlan lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم بحق سورة الفاتحة وبشفاعة سورة الفاتحة وببركة سورة الفاتحة يسر لنا أمورنا أمور الدين والدنيا والآخرة وحصل مقاصدنا وقضي جميع حاجتنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل لنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وارحمنا والمسلمين واكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Terima kasih. Caranya ya, forum Ramadan kali ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut penyerahan cindera mata. Sengaja bentuknya jam supaya tidak lihat jam bahwa tanggal waktu depan. Terima kasih.
Mantap sini. Bangun. Dan kenal-kenalan kapan kita ngaji kitab kuning. Kitab kuning. Kalau perlu di rumah pan. Mungkin